Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan keterkaitan dengan sholat berjamaah. Nah, dalam pengertiannya, sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama, dipimpin oleh yang ditunjuk sebagai imamnya. Ini. Nah, kemudian dalil dan keutamaan sholat berjamaah. Kita lihat dalilnya. Sholatul jamaati afdolu min sholatil faddi bisa bengi wa isrina darajatan. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Dengan perbandingan sholat jamaah itu pahalanya adalah 27 derajat. Nah, ini suatu amal yang baik buat kita. Kita bisa membandingkan, kita bisa membayangkan ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, pahalanya adalah berapa? 27. Nah, kalau dikalikan 5 saja, sudah bisa berhitung. Dibandingkan dengan kita ketika kita melaksanakan sholat secara sendirian. Hasilnya hanya 1, kalau dikalikan 5 kali berarti hanya 5. Nah, ini. Nah, kemudian syarat untuk melaksanakan sholat berjamaah, ini ada makmum, kemudian dibicarakan dalam satu majelis, sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Artinya di sini bahwa sholat ini ada imamnya, ada yang memimpin. Tidak boleh ya 2 orang jadi makmum semua, itu tidak boleh. Dalam pengertian walaupun umpamanya 2 orang atau 3 orang, itu yang satu menjadi imam, yang satu menjadi makmum. Dengan ketentuan minimal lebih dari 2 orang. Nah ini. Kemudian dikerjakan dalam satu majelis, tidak boleh tempatnya terpisah. Ya, satu contoh, imamnya di Masjid Patimuan, makmumnya di Sidamukti dan lain sebagainya. Nah, ini dalam satu majelis ini. Kemudian sholatnya juga harus sama. Ya. Kalau imamnya sholat zuhur, maka makmumnya harus sholat zuhur. Dan itu tidak boleh orang yang dalam perjalanan atau syafar itu makmum pada orang yang bermukim. Nah, ini. Maka saya kembalikan lagi ke persoalan tadi bahwa makmum itu harus sesuai dengan sholatnya imam. Imamnya sholat zuhur, makmumnya pun harus sholat zuhur. Nah ini. Nah kemudian syarat imam. Sudah balik. Balik itu kalau batasan laki-laki adalah sudah 15 tahun atau sebelum 15 tahun dia sudah bermimpi basah. Nah itu termasuk dalam kategori balik. Fasih dan hafal bacaan sholat. Nah ini, fasih itu dalam bacaannya itu baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid yang ada. Nah ini, bukan orang yang dibenci jamaah. Jadi seorang imam itu harus yang dicintai jamaah. Nah ini, mengetahui syarat dan rukun serta hal yang membatalkan sholat. Kemudian imam pria itu untuk pria, wanita untuk wanita. Jadi tidak boleh seorang pria ya makmum kepada perempuan, tidak boleh. Tapi wanita itu boleh makmum kepada laki-laki. Nah ini. Kemudian syarat makmum berniat mengikuti imam. Kemudian tidak mendahului gerakan imam, sholatnya sesuai dengan sholat imam, mengikuti imam dalam segala gerakan sholat. Berada di belakang imam dalam satu majelis, kemudian tidak bermakmum kepada imam yang batal sholatnya. Jadi tadi disampaikan di atas syarat imam kan harus
fasih, ya kan? Kemudian juga hafal bacaan sholat, kemudian tahu rukun dan hal yang membatalkan sholat, maka ketika ada seorang imam yang batal, maka dia harus mundur dan digantikan sama makmum yang ada di situ. Artinya suatu contoh umpamanya imamnya di depan, lah orang yang di belakang imam persis itulah yang akan menggantikan imam. Jangan mentang-mentang jadi imam itu ketika batal kemudian nggak mundur. Nah, itu yang salah di situ. Jangan mentang-mentang jadi imam kemudian dipandang pinter, ya dia batal umpamanya karena kentut kemudian diam di situ saja. Nah, itu makanya syarat menjadi imam itu tahu hal yang berkaitan dengan batalnya sholat, rukunnya sholat dan lain sebagainya. Jadi memang dikatakan bahwa imam itu tahu, nah ini, atas segala sesuatu yang berkaitan dengan hal itu. Nah, kemudian tadi syaratnya makmum sudah. Kemudian makmum itu macamnya ada dua. Satu makmum muafiq, yakni makmum yang tidak terlambat, dalam artian dia mengikuti imam sesuai dengan pelaksanaan sholat dari mulai rakaat pertama sampai terakhir. Kemudian yang kedua makmum masbuk, yakni makmum yang terlambat. Nah, ini. Nah, kemudian halangan sholat berjamaah. Nah, ini kalau ada hal-hal yang keterkaitan dengan sholat berjamaah, ada hal-hal yang menjadi halangan. Satu, hujan. Yang kedua, angin topan. Ketika makanan sudah terhidang dan perut terasa lapar, ini menjadikan halangan. Ingin buang air besar atau kecil, kemudian takut datangnya bahaya, kemudian sakit setelah memakan makanan yang bau pada mulut. Nah, ini menjadikan halangan untuk kita melaksanakan sholat berjamaah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua dan menjadikan apa yang saya sampaikan, kalau itu benar datangnya dari Allah, dan kalau ada yang salah itu datangnya dari pribadi saya sendiri karena kebodohan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.